Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, melanjutkan tradisi sejak tahun lalu, mulai jam 11 hingga adzan zuhur setiap harinya hingga tuntas insyaallah. Kita akan mengaji buku, dan buku yang dipilih tahun ini adalah Hadis Arba'in Imam Nawawi. Mohon dimaafkan keterlambatan streaming pada hari ini sebagai tayangan perdana. Ada sedikit percobaan teknis karena mencoba dari beberapa gawai, ternyata ada yang kameranya tidak support. Jadi ini masih testing. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang, mulai besok misalnya, sudah bisa lebih baik lagi. Sebagai perkenalan saja lebih dahulu, jadi kita akan mengkaji Arba'in Imam Nawawi. Saya punya beberapa versinya yang insyaallah dihadiahkan juga pada saudara yang ya mungkin dalam bentuk kuis dan sebagainya. Versi pendek, ini hadis Arba'in An-Nawawi yang disertai syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Versi agak tebal, ini syarah hadis Sahih Arba'in Nawawi dari Haji Muhammad Abdul Rauf LCMA. Lalu ini versi yang ketiga, dan ada versi yang keempat juga akan hadir. Ini versi yang ketiga, pensyarah Ibnu Daqiq Al-Aid. Tradisi mengumpulkan hadis 40 sebetulnya sudah dimulai oleh para ulama terdahulu. Yang mutakhir kita mengenal ada arba'una hadisan dari Al-Alamah Al-Imam As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini qaddasallahu nafsahu zakiyah. Dan sebetulnya itu sudah berlangsung sekian lama. Para ulama mengumpulkan 40 hadis berdasarkan satu hadis juga. Barang siapa yang menjaga, man hafidhah, barang siapa yang menjaga atau menghafal 40 hadis, Allah SWT karuniakan surga baginya. Nah, yang kita kaji sekarang adalah kitab hadis yang populer di kalangan para santri pada tahun-tahun awal belajar mereka, terutama secara, bahkan ini dalam satu keterangan pensyarah Ibnu Daqiq Al-Aid ini, penerbit memberi judul Syarah Hadis Arba'in Imam Nawawi, Inti Ajaran Islam. Jadi menurut para ulama, secara khusus dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, 40 hadis Imam Nawawi ini arba'un itu 40. Walaupun sebetulnya isi di dalamnya itu ada 42. Ini 40 plus 2. Sampai ada yang menambahkan 8 sehingga menjadi 50 hadis pilihan. Nah,
ia populer karena isinya mencerminkan, seperti kalimat dari pensyarah ini, mencerminkan inti ajaran Islam. Jadi ini dibahas di pesantren sebagai kajian awal. Selain menghafal hadis, juga memperkenalkan inti ajaran Islam. Dan banyak diantaranya saudara mengetahuinya, juga pernah mendengarnya. Umumnya ia merujuk kepada dua kitab sahih, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Tetapi ada juga rujukan-rujukan dari kitab-kitab hadis lainnya, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan seterusnya. Terima kasih bagi saudara sekalian yang bergabung pada edisi percobaan ini. Kita akan lebih baik insya Allah mulai esok hari. Ini testing. Pada yang mengucapkan salam semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, umumnya sekali lagi, ini saya bacakan beberapa contoh hadis yang disimpulkan sebagai inti ajaran Islam. Misalnya seperti, sesungguhnya amal tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalimat populer itu berasal dari Sahihul Bukhari dan kemudian menjadi hadis yang pertama pada Arba'in Nawawi ini. Lalu tentang tiga hal diskusi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril, yang juga pasti saudara pernah simak, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian penjelasan tentang rukun Islam, lalu tentang apa yang disebut munkar dan bid'ah, tentang halal dan haram, dan ada yang Allah yarham ayahanda tercinta, doa kita untuk beliau. Terima kasih atas doa-doa saudara yang senantiasa dipanjatkan untuk beliau dan almarhumin kita semua. Bibarakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Misalnya Allah yarham sering dalam beberapa kesempatan membahas tentang ad-dinu nasihah. Agama itu kecintaan yang tulus. An-nasuha, ketulusan. Taubatan nasuha, ketulusan. Dalam terjemahan, agama itu nasihat. Ad-dinu nasihat. Juga berasal dari 40 hadis Imam Nawawi ini. Nah, kita akan membahas selama bulan suci mulai dari jam 11 sampai adzan zuhur sesuai waktu di tempat kami. Jadi kurang lebih tergantung waktu adzan zuhurnya. Mungkin 50 menitan atau kurang dari itu. Setengah jam pertama membahas mensyarah hadis Arba'in Imam Nawawi ini. 20 menit berikutnya kita bisa diskusi, tanya jawab, berbagi. Adapun kekhasan kajian kita adalah menyertakan perspektif hadis dari periwayatan keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Jadi hadis Arba'in Imam Nawawi disyarah dengan hadis-hadis dari keluarga, dari jalur periwayatan keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah sekali lagi setiap hari jam 11 hingga adzan zuhur waktunya, tetap disiarkan juga streamingnya melalui YouTube Ngopi TV. Nah, ini ada, insyaallah ada 4 buku, semuanya tentang Arba'in Imam Nawawi, hadiah bagi saudara sekalian pada mungkin awal, pertengahan, dan akhir kajian ya. Semoga bulan suci Ramadan yang dibagi per 3/10, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Itu. Nah, ini dibagikan nanti dengan mekanisme tertentu pada
saudara bisa memperoleh buku Arba'in Imam Nawawi ini karena cukup populer, banyak yang menerbitkan. Baik, sekali lagi ini perkenalan, uji coba. Mudah-mudahan besok bisa lebih tepat waktu dan berlangsung dengan lebih baik. Tadi agak sedikit terlambat karena kita mencoba beberapa perangkat. Nah, terlebih dahulu tentang hadis ini, Imam Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal dari sebuah kota di dekat Damaskus sekarang ini yang bernama Nawa. Dari kata itulah kemudian masuk gelaran beliau Nawawi. Dan beliau mengumpulkan hadis-hadis dari, terutama dalam kedua kitab sahih, Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim. Sudah jelas pada periwayatan karena bersandar kepada Syaikhain ilmu hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka dengan sendirinya derajat hadis-hadis yang disampaikan sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan beliau hidup sekitar abad ke-7 tahun 600-an Hijriyah. Wafat tahun 676 Hijriyah. Jadi dari kota sebuah daerah bernama Nawa di dekat kota Damaskus, bermazhab Syafi'i dan Asy'ari. Kadang Syafi'i dinisbatkan pada fikih dan Asy'ari dinisbatkan kepada akidah, ilmu kalam. Bangunan mazhab itu, bangunan kita kalau ditanya mazhab kita apa, sebetulnya itu bergantung. Misalnya apa yang misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama itu mengambil rujukan fikih dari Imam Syafi'i, mengambil rujukan tasawuf dari Imam Ghazali, dari Junaid al-Baghdadi, dari Hasan al-Basri misalnya, dan mengambil ilmu kalamnya, akidahnya dari Asy'ari. Jadi mazhab yang disebut Ahlus Sunnah ini terdiri, ada mazhab fikih, ada mazhab tasawuf, ada mazhab ilmu kalam atau akidah. Nah, kita akan mengkaji Arba'in Nawawi ini dari perspektif mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, dalam mazhab Ahlul Bait pun, mazhab fikihnya ada dari para imam dari keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyati wat taslim, kemudian ajaran-ajaran esoterisnya, kita sebut tasawufnya, kemudian juga ilmu kalamnya. Jadi mudah-mudahan dapat memperkaya khazanah kita. Kita akan mengkaji Arba'in Imam Nawawi dengan perspektif hadis-hadis periwayatan keluarga Nabi alaihi afdhalut tahiyati wat taslim. Baik. Nah, kita masuk sekarang pada contoh hadis yang pertama. Hadis pertama dalam Arba'in Nawawi, juga bagian hadis-hadis yang pertama dalam kitab Sahihul Bukhari. Saya sekali lagi, kalau Ibu dan Bapak bisa beroleh bukunya, online juga tersedia. Yang berharap hadiah ini ikuti saja pada waktunya yang nanti dihadiahkan. Baik. Ini hadis yang pertama yang dipilih oleh Imam Nawawi menjadi hadis pertama dalam 40 hadis ini, juga adalah hadis pertama pada Sahihul Bukhari. Tentu menurut beliau penempatan hadis yang pertama dari Sahihul Bukhari juga ada pertimbangan tertentu dari Imam Bukhari menempatkan hadis ini sebagai hadis yang pertama. Karena itu beliau juga simpan sebagai yang pertama.
riwayatnya berbunyi, An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ala jami' ibadillahi salihin radhiyallahu taala anhum. Nah, dari Khalifah Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Itu biasa terjemahan. Ada huruf ba di situ, innamal a'malu binniyat. Nah, huruf ba ini yang akan mengisahkan begitu banyak hal. Biasanya terjemahkan amal itu tergantung niatnya. Jadi ba bermakna tergantung. Dalam kaidah bahasa Arab, ba ini punya banyak kedudukan. Ada ba ma'iyah, ada ba musahabah, ada ba isti'anah, ada ba qasam, ada ba huruf ba seperti bismillahirrahmanirrahim. Itu yang saya terjemahkan dengan menyebut nama Allah. Tidak kurang dari 20-an, 21 makna huruf ba di dalam bahasa Arab. Nah, itu keunikan bahasa Arab. Jadi ketika baginda Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat, sebetulnya huruf ba ini mengisahkan begitu banyak hal. Kedudukan niat itu, derajat niat terhadap amal. Imam Khumaini Qadasallahu nafsu zakiyah juga menulis 40 hadis, arba'una hadisan yang beliau pilih, menyebutkan kedudukan niat terhadap amal itu seperti ruh terhadap tubuh kita, seperti kepala terhadap jasad kita. Dan itu besarnya makna ba pada innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang tergantung apa yang ia niatkan. Nawa, niat. Agak beda dengan, bukan berarti karena Imam Nawawi kemudian hadis yang pertamanya bab niat, bab nawa. Ini nawa diambil dari sebuah kota dekat kota Damaskus. Nah, sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan kalau hijrahnya, ini menarik juga karena baginda Nabi SAW setelah niat kemudian membincangkan tentang hijrah. Barang siapa yang hijrahnya itu dalam kurung niat hijrah menurut pensyarah kepada Allah dan Rasulnya, maka kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya itu adalah dunia yang ia peroleh atau perempuan yang ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka seseorang tergantung niatnya, tergantung hijrahnya, tergantung niat hijrahnya. Nah, umumnya yang bakal paling sering kita dengar dari bagian hadis pertama ini adalah kalimat innamal a'malu binniyat. Itu kalimat yang paling sering. Innamal a'malu binniyat. Kalimat yang paling sering. Tambahannya kalau kemudian mendalami hadis lebih baik lagi, tambahkan menjadi wa innama likulli imri'in ma nawa. Tapi umumnya itu yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dan ini menjadi hadis yang pertama pada Arba'in Nawawi, juga pada Sahihul Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari diawali dengan bab niat. Ini hadis nomor 1 pada Sahihul Muslim dan nomor 1907 pada hadis nomor 1 pada Sahihul Bukhari dan hadis nomor 1907 dalam Sahih Muslim. Ini diriwayatkan oleh dua imam besar ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, misalnya kalau kita mengambil rujukan kitab hadis Al-Kafi, itu yang pertama adalah kitabul aql, kitab tentang akal. Setelahnya tentang ilmu, kemudian tentang tauhid. Sebetulnya ini berkaitan karena niat
Imam Bukhari menempatkan bab niat itu pada bab pertama, kitab pertama, hadis yang pertama. Karena sesungguhnya, sekarang kita akan masuk kepada hadis-hadis dari keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena sesungguhnya niat itu tidak mungkin tanpa ilmu pengetahuan. Niat itu tidak mungkin didasari ilmu dan akal. Jadi niat berangkat dari ilmu. Karena itulah ia menempati kedudukan yang besar. Innamal a'malu binniyat. Huruf ba itu menunjukkan di situ ada isti'anah, di situ ada taklil, di situ ada upaya. Seperti kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, kita di situ dengan memohon pertolongan Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan berwasilah, dengan berdoa, dengan segala sesuatu, dengan menyerahkan diri kita kepada Allah. Amal itu betul-betul bergantung kepada niat. Dan niat bergantung kepada pengetahuan, bergantung kepada ilmu, bergantung kepada kemampuan akal kita. Jadi kalau hadis Al-Kafi dalam Khazanah Mazhabul Bait alaihi wasallam dimulai dari akal, dan hadis Sahihul Bukhari dimulai dari niat, itu ada keterhubungan. Karena niat yang baik diawali dari pengetahuan yang baik. Sebuah amal itu dalam Nahjul Balaghah dari Imam Ali nanti kita akan sampaikan, seperti misalnya dari Imam Ali alaihissalam tentang niat ini, la yakmulu salihul amal illa bisalihin niyah. Tidak akan sempurna kebaikan satu amal tanpa kebaikan niat. Saya akan bacakan beberapa hadis dari keluarga Nabi alaihi mafdulut tahiyati wat taslim tentang niat ini. Dan bagaimana niat itu mendasari seluruh amal kita. Dan itu bergantung pada pengetahuan, bergantung pada ilmu, pada kemampuan akal kita. Yang menarik, niat itu bahkan menentukan selamat atau tidaknya hati kita. Itulah mengapa dalam khutbah baginda Nabi SAW menyambut bulan Ramadan pada khutbah Jumat terakhir bulan Sya'ban, baginda Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas qad aqbala ilaikum, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Lalu setelah menyampaikan keutamaan bulan suci, baginda Nabi SAW bersabda, fas'alullah, maka mohonkan kepada Allah SWT agar kita berdoa. Jamuan teramat besar bulan suci adalah kesempatan kita berdoa ke hadirat Allah SWT. Dalam ayat-ayat puasa, rangkaian ayat puasa, satu-satunya ibadah dalam tanda petik yang disebut ibadah ritual begitu, yang disebut dalam ayat puasa adalah doa. Yaitu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani, ditempatkan di antara ayat-ayat puasa. Setelahnya kemudian ada ayat tentang i'tikaf. Tetapi secara umum bulan suci sebagaimana bagian lebih sampaikan, fas'alullah, mohonkanlah kepada Allah, menunjukkan pentingnya doa. Dan apa yang disampaikan dalam doa itu, sabda baginda Nabi SAW, fas'alullaha, supaya kita itu dianugerahi biniyatin shadiqah wa qulubin tahirah, dikaruniai niat yang tulus dan hati yang bersih, hati yang selamat. Jadi niat dekat kaitannya dengan hati. Nah, ini ada pesan masuk ya, saudara. Bisa saya baca juga. Terima kasih atas partisipasi para guru. Salam hormat, titip ziarah selalu. Apa yang dimaksudkan mensyarah dalam tradisi para ulama terdahulu? Apakah menjelaskan isi kitab, memberi pembanding, memberikan bantahan dari perspektif yang berbeda? Relatif semuanya. Mungkin memberi perspektif yang berbeda tidak selalu menjadi bantahan, tetapi memperkaya atau melengkapi rujukan bahwa hadis yang sama juga ada pada kitab-kitab lainnya dan seterusnya. Memaknai makna seperti yang saya sampaikan sekarang, huruf ba itu berarti kekuatan niat, itu menunjukkan kekuatan niat itu, dan seterusnya. Nah, niat erat kaitannya dengan hati. Baginda Nabi SAW bersabda,
Ini pun hadis yang ibu dan bapak sangat mengenalnya. Allah yarham sering menyampaikannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Biasanya umum yang kita baca, yang kita dengar, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tidak melihat lahiriah kalian, Allah Ta'ala melihat batiniyah kita semua. Dalam Jami'ul Akhbar, kitab hadis dari keluarga Nabi, dari mazhab keluarga Nabi alaihissalam, halaman 117, ada tambahan. Kedua mazhab besar dalam Islam ini saling melengkapi. Nah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tidak melihat bentuk lahiriah amal kita. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah Ta'ala melihat dari hati kita. Wa niyatikum. Dan niat kalian. Itu tambahannya. Jadi Allah Ta'ala itu lihat niat. Apapun amal kita. Sholat kita, puasa kita, sedekah, zakat, haji kita. Bergantung niat. Dan niat itu erat kaitannya dengan qalbun salim. Dengan kebersihan hati. Jadi amal yang bersih diawali dari niat yang bersih. Niat yang tulus. Niat yang tulus diawali dari hati yang selamat. Hati yang salim, biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Baik. Nah, itu hadis yang pertama tentang niat. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam Ghurarul Hikam, husnun niyyah, jamalus sarair. Kalau jamalus sarair mungkin kita terjemahkan sebagai dalam istilah yang populer inner beauty. Dan inner beauty setiap kita, keindahan batiniyah kita, keindahan sarirah kita, itu adalah husnun niyah, niat yang baik. Jadi manusia itu indah tidaknya ada lahiriah dan ada batiniyah. Keindahan batiniyah manusia itu diawali dari husnun niyah. Yang menarik, sekali lagi karena niat erat kaitannya dengan hati, maka ketika kita melihat sesuatu terjadi, lalu kita tidak berbuat apa-apa, sebetulnya itu sudah termasuk niat kita. Secara umum kita tahu, kalau kita baru niat dan tidak melakukan satu perbuatan dosa, insya Allah tidak dihitung sebagai dosa. Tapi kalau perbuatan baik, di dalam syarah itu dijelaskan tentang hadis tentang innamal a'malu binniyat itu. Lalu ada hadis-hadis yang menjelaskan dalam syarah seperti misalnya kalau kita sudah niat perbuatan baik tidak jadi kita lakukan, tetap dapat pahalanya. Tapi kalau kita sudah niat perbuatan buruk tidak jadi lakukan, tetap dapat tidak dituliskan karena tidak diamalkan. Begitu. Bahkan ada misalnya hadis yang menyampaikan niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Atau dalam ya. Nah, kalau sudah niat baik tidak jadi beramal tetap dihitung, tapi kalau niat buruk lalu tidak jadi beramal tidak dihitung. Tetapi menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ar-radi bi fi'li qaumin kadakhili fihi ma'ahum. Ini masuk dalam bab niat. Seseorang yang tidak berbuat apa-apa. Dalam hal ini, seseorang yang ridha dengan perbuatan satu kaum, ia termasuk kaum itu. Dalam riwayat dari Imam Ridho alaihissalam, seperti sekarang kita berduka, ada 3 ulama yang sedang berziarah di pusara Imam Ali bin Musa Ridho alaihissalam. Kemudian ada yang menusuk mereka, dan 2 diantaranya syahid, 1 orang dirawat di rumah sakit. Ada berita terakhir mengatakan yang 1 syahid, yang 2 dirawat. Ya, kita menunggu saja perkembangan berita. Nah, menurut Imam Ridho alaihissalam, kalau ada orang yang tinggal di barat bumi dan ridho dengan satu perbuatan yang terjadi di timur bumi, ia termasuk berserikat dalam perbuatan itu. Jadi, kalau ada orang yang, kalau ada misalnya ulama
katakan ulama mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam. Ada yang menusuknya syahid. Lalu orang di tempat lain di timur bumi ridho dengan perbuatan itu. Ia termasuk berserikat dalam perbuatan itu. Ia menjadi niat walaupun amalnya yang melakukan adalah amal satu orang. Seperti yang membunuh unta Nabi Nuh, Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Satu orang, tapi yang lain ikut ridho, yang lain punya niat yang sama. Cuma yang berani melakukan satu orang saja. Jadi seakan-akan dia mewakili yang lainnya. Kita mengira tidak disertakan dalam dosa. Menurut Imam Ali alaihissalam, kadakhili fihi ma'ahum. Ia bergabung bersama mereka. Ia sama dengan mereka. Bab niat itu, sebetulnya dia punya keinginan itu. Makanya niat bukan sekedar ucapan lisan, tapi keinginan yang terpendam, keinginan yang tersimpan, hasrat yang lama gitu. Itu masuk bab niat. Jadi benar tidaknya seseorang, bahkan Imam Ja'far alaihissalam menyampaikan, sahibun niyatis shadiqah, sahibul qalbis salim. Orang yang punya niat yang tulus, kita bisa bayangkan kalau amal itu dihitung dari niat, bergantung pada niat, betapa banyak amal kita itu yang tak terhingga, tak terkira, haba'a mumbatha, terbang saja, bertebaran ditiup angin, jadi debu yang berterbangan. Karena pemilik niat yang tulus adalah juga pemilik al-qalbus salim, kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Masih tentang, karena itu kalau kita tidak berbuat apa-apa ketika bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk berempati, tapi kita tidak menumbuhkan semangat empati, tidak menjadikan ibadah sosial perkhidmatan pada fuqara'i wal masakin sebagai fokus atau ruh dari bulan suci Ramadan, mungkin kita hanya memasuki bulan suci hanya dengan niat menjaga lapar dan dahaga saja. Hanya dengan niat ibadah. Kita tidak niat untuk menderma baktikan diri kita berkhidmat kepada fuqara'i wal masakin. Akan bergantung kepada program yang kita miliki di bulan suci, kegiatan-kegiatan yang kita hadirkan di bulan suci. Semuanya tergantung niat. Niat itu menjadi husnul tadbir, menjadi sebuah pengaturan yang baik, manajemen yang baik tentang apa yang kita lakukan di bulan ini. Nah, dari baginda Nabi SAW dalam Biharul Anwar, kitab hadis lebih dari 100 jilid yang menghimpun hadis-hadis baginda Nabi dari keluarga Nabi SAW, inna bin niyat khullida ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fin nar. Sesungguhnya dengan niat dikekalkan penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka. Ala qadri niyah, yang ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ala qadri niyah takunu minallahi al-atiyah. Ala qadri niyah takunu minallahi al-atiyah. Karunia Allah Ta'ala itu kadarnya bergantung pada niat kita. Jadi doa kita juga bergantung kepada niat kita. Nah, banyak sekali hadis-hadis yang mengisahkan tentang niat ini. Ini ternyata ada dari Imam Ali alaihissalam. Inna aqrana qata thamud rajulun wahid fa asabahumul adzabu biniyatihim fi aqriha. Yang membunuh unta kaum Thamud itu satu orang laki-laki. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan azab pada semuanya? Karena niat mereka adalah niat yang sama. Karena mereka ridho dengan perbuatan itu. Kita mendengar dari guru kita Allahyarham Kyai Haji Zainuddin MZ, buat beliau dan para guru bangsa kita, Kyai Haji Abdul Rahman Wahid, para guru kita semua, kita antarkan ummul kitab. Al-Fatihatu ma'as salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil faraja musyrif. Warzuqna fid dunya ziyaratahum fil akhirati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Nah, dari Kiai Zainuddin MZ kita mendengar misalnya ada orang berbuat maksiat lalu kita biarkan. Yang itu kalimat populer dari beliau. Videonya populer juga, viral juga. Yang berbuat dosa situ satu orang, kurang lebih lah begitu. Tapi nanti yang akan kena azab semuanya. Karena itu sering dijadikan dasar amar ma'ruf atau nahi munkar dengan menggeruduk tempat-tempat dan sebagainya dalam berdakwah itu. Karena kalau ada apa-apa nanti azabnya kena semua, begitu. Unta yang dibunuh oleh satu orang dosanya satu, tapi kena pada semua. Nah, menurut Imam Ali alaihissalam itu terjadi sebetulnya karena kaum yang lain juga punya niat yang sama. Biniyatihim fi aqariha. Jadi bukan karena dosa satu orang lantas semua kena azab. Saya kira tentu kalau tidak karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang yang disebut kaum itu bagaimana? Karena umat manusia itu satu kaum dan pasti ada yang berdosa, sudah pasti kita semua kena azab dan siksa. Apakah kaum itu sekarang lintasnya per etnis? Misalnya orang Sunda ya, satu orang Sunda berdosa, kaum Sunda semua kena, atau per RW atau per kelurahan, tidak bisa. Batasan kaum itu menjadi sangat tipis. Nah, menurut Sayyidina Ali itu bukan karena misalnya satu kena azab lalu semua jadi kena akibatnya, tapi karena mereka juga punya niat yang sama. Fa asabahumul adabu, mereka dapat azab, dapat siksa, dihancurkan itu, dapat siksa di azab itu biniyatihim fi aqriha, karena memang mereka punya niat, cuma yang mengamalkan satu, tapi mereka sudah punya niat yang sama. Baik, karena itu kata Imam Ali alaihissalatu wassalam, awid nafsaka husnan niyah, biasakan dirimu itu punya niat yang baik, punya niat yang indah. Sekali lagi saudara, ini sebagai contoh uji coba, mudah-mudahan minggu depan, besok itu kita punya lebih baik dan mulai bisa lebih tepat. Tapi saya kira masih ada waktu, sekira beberapa menit. Kalau ada pertanyaan dari saudara tentang bab niat ini, kita membahas hadis yang pertama dalam Arba'in Imam Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Yang kita hafalkan paling tidak kata itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niatnya, tergantung niatnya, bersandarkan pada niat. Huruf ba di situ menunjukkan kekuatan niat terhadap amal. Jadi yang akan menentukan kadar, pahala, kebaikan, akibat apapun dari satu amal perbuatan adalah niat. Niat yang menjadi, dalam bahasa Imam Khumaini rahimahullah, yang menjadi kepala terhadap jasad, yang menjadi ruh terhadap tubuh. Demikian hadis yang pertama pada Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Terima kasih pada yang titip-titip salam semuanya. Silakan kalau ada pertanyaan dari saudara sekalian, disilakan. Diberi waktu, kalau tidak ada kita lanjut. Ini saya menggunakan akun istri, juga HP beliau, karena ternyata perangkat saya yang Apple based. Nanti kalau ada kawan-kawan yang tahu, tidak support kamera untuk streaming ini. Izin saya jeda dulu sebentar. Terima kasih.